Oke, halo Sobat Tanah Air, senang sekali bisa hadir lagi bersama kalian nih. Kali ini kita akan ngobrolin topik yang penting banget dan lagi hangat-hangatnya nih, yaitu nilai-nilai bela negara dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam obrolan kali ini saya nggak sendirian, sudah hadir bersama saya yaitu empat narasumber lainnya, bersama Mas Halo Michael, Mbak semuanya, Azalia, Mbak saya Felmi, Inka, dan salam Mas Vicky. kenal. Halo. Nah, langsung saja ya. Kita mulai dulu nih dari definisinya. Kira-kira menurut Mas Michael nih, apa sih nilai-nilai bela negara tersebut? Kalau menurut saya, bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi intinya, lima nilai itu yang jadi landasan kita untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Oke, jadi tuh di sini tuh ada 5 nilai utama yang harus kita pahami. Nah, untuk penjelasan tiap-tiap nilainya nih, boleh nggak menurut Mbak Azalia apa nih tentang cinta tanah air? Oke, makasih Mbak Iva. Tentu saja. Cinta tanah air itu artinya kita itu punya rasa bangga, peduli, dan mau berkontribusi untuk negeri ini. Nah, misalnya apa? Kita menjaga lingkungan, membeli produk lokal, atau menghargai budaya Indonesia. Nah, itu merupakan bentuk sederhana dari cinta tanah air. Begitu, Mbak. Baik, menurut Mbak Azalia itu berarti cinta tanah air ini berarti kita punya rasa bangga dan peduli ya, dan mau berkontribusi untuk negeri kita. Nah, keren sekali nih. Nah, kira-kira menurut Mbak Helmi, bagaimana dengan kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut? Kalau menurut saya, kesadaran berbangsa dan bernegara itu artinya kita sadar bahwa kita bagian dari bangsa Indonesia. Contohnya dengan menaati hukum, ikut pemilu dengan bijak, dan enggak gampang terpecah oleh isu-isu yang memecah belah. Jadi kita menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, bagus sekali nih dari sisi Mbak Helmi. Nah, sekarang nih dari Mas Rizky nih, bisa jelasin nggak menurut Mas Rizky soal setia kepada Pancasila itu seperti apa? Setia pada Pancasila berarti kita menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup. Misalnya menghormati perbedaan, menjunjung tinggi keadilan, dan menerapkan gotong royong dalam keseharian. Jadi bukan sekedar hafal sila-sila saja, tapi benar-benar dijalankan di kehidupan sehari-hari. Nah, betul banget nih Mas Rizky. Jadi setia pada Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa terapkan seperti ikut serta dalam gotong royong dan bukan hanya sekedar menghafal sila-sila Pancasila tersebut, tapi kita juga mengimplementasikannya pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut Mas Michael sendiri kalau mengenai rela berkorban itu bagaimana sih Mas? Jadi rela berkorban itu kesediaan mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan diri sendiri. Misalnya, rela meluangkan waktu untuk kerja bakti, ikut kerja sosial, bahkan berani melawan hoax-hoax yang merusak persatuan bangsa. Gitu, Gitu, Mbak. Baik. Nah, ada satu poin lagi nih mengenai kemampuan awal bela negara. Mungkin bisa Mbak Azalia menjelaskan tentang kemampuan awal bela negara ini seperti apa, Mbak? Ini tuh lebih persiapan fisik dan mental aja sih, Mbak. Nah, bukan berarti kita harus jadi tentara ya, tapi kita harus menjaga kesehatan, disiplin, punya pengetahuan dasar tentang pertahanan, dan siap jika negara membutuhkan kita. Gitu, Mbak. Nah, oke, benar sekali nih menurut Mbak Azalia. Nah, setelah tahu nih nilai-nilai dari bela negara tersebut, sekarang tuh kita akan membahas nih apa sih implementasi nilai-nilai bela negara tersebut dan bagaimana menurut Mbak Helmi nih, menurut Mbak sendiri gimana sih anak muda sekarang itu bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Jadi menurut saya anak muda bisa menerapkan nilai-nilai bela negara itu bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya itu belajar sungguh-sungguh, aktif berorganisasi, ikut kegiatan sosial, dan bijak di media sosial. Jangan gampang termakan hoax, itu juga bagian dari bela negara. Gitu, Mbak.
Benar sekali nih menurut Mbak Helmi, dalam bermedia sosial seperti saat sekarang ini, kita juga jangan gampang termakan hoax ya untuk Sobat Tanah Air. Nah, menurut Mas Rizky sendiri ada tambahan nggak? Ya, kita juga bisa mengimplementasi dengan taat aturan, dan memanfaatkan teknologi untuk hal yang positif. Misalnya bikin konten yang edukatif atau kampanye lingkungan. Itu juga bentuk bela negara di era digital seperti saat ini. Baik, menurut Mas Michael sendiri, menurut Mas nih bagaimana sih supaya kita tuh bisa mengimplementasikan hal ini tuh dengan konsisten gitu? Kalau kuncinya sih sebetulnya ada di kesadaran diri sendiri ya. Kalau kita sadar bahwa masa depan bangsa ada di tangan kita, maka kita akan lebih konsisten menerapkan nilai-nilai bela negara dalam aktivitas sehari-hari. Itu Mbak. Wah, obrolan dari Mas Ini maaf ya dan Mbak Bang ini Sus sangat sebelumnya. inspiratif sekali ya. Nah, sebelum Tadi ada ditutup, telepon dari mungkin kita Kak pesan jadi singkat dari nge-like Mas di dan Mbak WhatsApp-nya. semua mengenai Bentar ya. nilai bela negara ini dan implementasi yang telah kita bahas tadi. Boleh dimulai dulu dari Mas Michael mungkin. Bela negara itu tanggung jawab semua ya. Jadi mulai dari diri sendiri. Boleh dilanjutkan dengan Mbak Azalia. Kalau dari saya sendiri itu cintai Indonesia lewat karya dan sikap positif. Bagi Mbak Helmi gimana nih? Dari saya, mari bijak menggunakan teknologi karena disitulah peran kita saat ini. Mas Rizky sendiri? Dari saya itu bela negara bukan beban, tapi kehormatan sebagai warga negara. Baik, terima kasih ya Mas dan Mbak semua. Jadi jelas ya di sini Sobat Tanah Air, nilai-nilai bela negara ini bukan hanya sekedar teori, tapi bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jaga bangsa ini bersama. Nah, untuk penutup terakhir, saya minta kepada Mas dan Mbak untuk kita sama-sama menyampaikan slogannya itu Bangga Indonesia, Bangga Bela Negara. Sama-sama ya Mbak, 1, 2, 3. Bangga Indonesia. Bangga Indonesia, bangga bela negara. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam cinta tanah air. Dadah.